secara khusus kita akan bahas yang katanya dia menerbitkan buku. Nah, ini yang sudah terbit. Nah, ini buku terbitan Dr. Eng Rismond Hasiulan Sianipar. Kenapa saya bilang dokter? Ini dia masih berani nulis dokter. Ini loh, masih ditulis dokter. Padahal sudah terbongkar palsu. Dia masih nulis dokter Eng. Dan kalau kita bandingkan, ini bukan serupa tapi tak sama. Ini memang tidak sama dan beda banget. Ukurannya kecil, tipis, ya. Dan ini dijual. Dan ini tidak etis. Kenapa? Dia mengambil dari isinya dari buku yang ada di dalam sini. Jadi dia ambil tanpa ya melakukan persetujuan, bahkan tanpa minta izin, baik ke saya ataupun Dokter Tifa. Ini pelanggaran etika luar biasa. Dokter Tifa yang sudah saya kontak langsung menyatakan tidak tahu menahu ada penjualan buku terpisah ini, apalagi saya. Teman-teman perhatikan, lihat covernya. Covernya serupa, dan ini pelanggaran hak cipta juga sebenarnya. Seorang desainernya, Mas Ian, ya, itu sudah mengatakan tidak pernah tahu bahwa gambarnya, sketsanya ini karangan Mas Nurdian. Yang ini memang sudah dipersembahkan dan secara profesional sudah diberikan kepada penerbit ini, Ahlina Publishing ini. Tiba-tiba dipakai oleh yang disebut-sebut di sini adalah Balige Publishing. Apa itu Balige Publishing itu? Ya, dia tidak pernah mendapatkan hak untuk menggunakan cover ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai Roy Suryo yang mengkritisi buku baru terbitan dari Rismond Hasiulan Sianipar. Dan memang teman ya, Rismond ini punya kewajiban untuk menulis buku ya, membantah buku yang pertama, Jokowi White Paper. Karena sesuai dengan informasi teman ya, bahwa untuk mendapatkan RJSP3 itu diantaranya adalah harus menarik buku dan membuat revisi buku baru, bantahan mengenai Jokowi White Paper. Dan itu sudah dilakukan oleh Rismond dengan membuat buku. Nah, hasil teman-teman ya, buku tersebut mendapatkan kritikan tajam dari pihak Roy Suryo, bahwa Rismond tidak berhak menggunakan layout, gambar, dan seterusnya itu dari buku yang lama. Kalau ingin membuat buku baru, mestinya dengan sesuatu yang baru, tidak mengambil buku yang lama. Dan itu dilakukan oleh Rismond. Dan lagi pula teman ya, isinya ini hampir persis sama teman ya, dari buku lama. Jadi hanya menjiplak buku lama, kemudian dibuat dengan buku baru. Dan ini tentunya tidak etis, tidak elok bagi seorang penulis buku yang ini adalah plagiator teman ya, plagitarian. Artinya menjiplak dari buku yang lama. Dan ini tentunya tidak etis, melanggar undang-undang hak cipta. Kan hak cipta itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini menarik teman ya, terkait Rismond Hasiulan Sianipar yang dulu pernah menyerang habis-habisan Jokowi teman ya, bahwa Jokowi pembohong, Jokowi penipu, kemudian dia juga mengatakan ijazah Jokowi itu 11.000 triliun % palsu. Sekarang berbalik arah teman ya, mengatakan ijazah Jokowi asli dengan berbagai argumentasinya. Nah, terkait buku ini masih ada sambungannya teman. Coba kita tonton video yang satu ini. Dia menerbitkan buku palsu ini atas pesanan Solo. Jadi inilah buku yang dicetak lagi, yang katanya revisi. Kertasnya toilet paper ini. Tapi Mas tahu dari mana pesanan Solo? Iya, dia sendiri yang mengatakan kalau dia harus merevisi. Dan kemudian ketika di sini atau di TV sebelah, waktu itu kalau bukunya nggak sesuai, disomasi. Silakan somasi ini Pak Rifai. Bukunya ini sama saja isinya, tidak mengkoreksi penelitiannya Rismond. Rismond tetap mengatakan, padahal di sini sudah capek-capek dikasih gambar Jokowi. Anda sudah baca sampai habis? Sudah. Ini isinya ijazahnya tetap palsu. Jadi Rismond mengatakan ijazahnya tetap palsu nih, halaman terakhir nih. Secara keseluruhan, seluruh anas mengarah pada satu kesimpulan, yaitu pengesahan yang dikirim dicetak manual ternyata dicetak menggunakan printer inkjet. Itu kesimpulannya palsu. Palsu. Sama dengan palsu. Iya, sama dengan palsu. Ini banyak nih yang kemudian dia mengatakan kalau ijazahnya itu meleset atau huruf A-nya mencotot. Ada juga di sini. Jadi artinya, Mbak, ini Rismond ini malah mau menipu 2 kali ini. Ya. Dan ini sudah menggunakan ISBN palsu lagi. Ini ISBN-nya palsu, sudah kita cek. Kemudian desain cover depan palsu lagi. Orang yang mendesain namanya Mas Ian. Itu mendesain untuk buku Jokowi White Paper yang asli, bukan yang KW. Jadi ini buku KW dijual lagi, barusan ini dijual di online. Silahkan Anda buka topat, murah lagi. Ya murah, wong isinya palsu kayak gini, Pak. Oke.
Nah, itu teman ya yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo mengenai buku baru terbitan dari Rizmon Hasyolan Sianipar, yang itu menjiplak buku yang lama, yaitu Jokowi White Paper. Covernya ini sama, kemudian isinya sama, dan ini masih menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ini yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo. Dan kita melihat apa bedanya dengan buku yang lama dengan buku yang baru kalau isinya sama. Padahal teman ya, pesan dari pihak Solo itu harus membantah terkait buku yang pertama itu. Mestinya di dalam buku baru itu menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tetapi nyatanya ini bertolak belakang dengan keinginan dari Jokowi teman ya, yang ingin supaya Rizmon membantah terkait temuan yang pertama itu sehingga menyatakan ijazahnya itu asli. Kemudian ISBN-nya itu juga palsu. Bahkan kemarin itu digugat oleh Pak Subhan Palal mengenai ISBN itu teman ya. Jadi ini Rizmon menghadapi masalah yang cukup serius teman ya. Karena perilakunya yang bertentangan dengan hukum. Karena apa yang dilaporkan Pak Subhan Palal itu adalah real. Data yang didapat dari buku baru dari Rizmon Hasyolan Sianipar termasuk ISBN palsu. Nah teman, coba kita dengarkan dulu pandangan lain dari Pak Roy Suryo. Kita tonton video yang satu ini lagi. Kalau ijazah Jokowi tidak ada artinya, itu hanya seperti toilet paper. Nah kalau toilet paper buku muni apa mon? Kalau bukan toilet paper, buku muni kayak toilet paper saja nih, pakai kertas toilet. Lain loh dengan buku ini. Gimana? Ini benar-benar kertas lux, ya, kertas yang kualitasnya premium. Ini kertas toilet. Nah ini yang sudah terbit. Nah ini buku terbitan Dr. Eng Rizmon Hasyolan Sianipar. Kenapa saya bilang dokter? Ini dia masih berani nulis dokter. Ini loh, masih ditulis dokter. Padahal sudah terbongkar palsu. Dia masih nulis dokter Eng. Dan kalau kita bandingkan, ini bukan serupa tapi tak sama. Ini memang tidak sama dan beda banget. Ukurannya kecil, tipis, dan lihat kertasnya. Selain cetakannya hanya hitam putih, kertasnya ini apa? Kertas toilet. Dia sendiri yang mengatakan. Tuh teman ya, kritikan meluncur tajam dari Pak Roy Suryo menanggapi buku baru Rizmon Hasyolan Sianipar, di mana kertasnya ini seperti kertas toilet paper teman. Nah inilah yang menjadi masalah baru bagi Rizmon Hasyolan Sianipar, yang diharapkan Jokowi ini bisa mengantar habis buku yang lama, tetapi justru ini sama saja dengan buku terbitan yang lama. Jadi tidak ada bedanya, karena di dalamnya itu isinya sebagian sama dengan Jokowi White Paper buku yang pertama. Nah, saya melihatnya begitu teman ya, ini menjadi beban hidup bagi Rizmon Hasyolan Sianipar untuk selamanya teman, karena melakukan kebohongan. Kenapa kita sebut kebohongan? Karena yang pertama, dia jelas mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nah, sekarang dia mengatakan ijazah Jokowi itu asli. Jadi dua hal yang bertentangan, yang bertolak belakang, berarti salah satu di antaranya adalah bohong. Dan Rizmon membuat kepalsuan-kepalsuan, di antaranya juga mengenai ijazah Yamaguchi Jepang, yang itu juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan itu diduga palsu. Kemudian ISBN yang dibuat itu juga dilaporkan oleh Pak Subhan Halal ke Polda Metro Jaya yang diduga palsu. Kemudian buku yang ditarik oleh Rizmon teman ya, yaitu Gibran Endgame itu ditarik dan itu diduga ada pelanggaran hukum, ada penipuan di sana dan itu juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi banyak laporan terkait kasusnya Rizmon Hasyolan Sianipar ini. Walaupun dia sudah bebas dari Jokowi teman ya, karena statusnya sudah bebas, sudah ada RJ dan sudah SP3, tetapi belum bebas dari perkara hukum yang lainnya. Terutama ada ijazah Yamaguchi Jepang yang dia memakai gelar doktor, walaupun diduga dia tidak bisa menyelesaikan pendidikan doktornya di Yamaguchi Jepang, tapi beliaunya Rizmon masih menggunakan gelar doktornya. Dan ini mendapat kritikan yang cukup tajam dari Pak Roy Suryo mengenai gelar dari Rizmon Hasyolan Sianipar ini. Jadi itulah teman ya, bisa kita ambil hikmahnya. Jadi orang yang tidak konsisten, orang yang tidak jujur akan menghadapi masalah-masalah yang lebih berat lagi. Itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini
agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.